Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sihat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Jadi guys, kita semua sudah tahu iaitu Indonesia sebagai negara dengan keberagaman etnis, suku dan bahasa dan memiliki sekitar 718 bahasa daerah yang tercatat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dan dikabarkan juga guys, angka ini berasal dari iaitu 2,560 daerah pengamatan dan menunjukkan kekayaan linguistik di Indonesia yang jauh lebih besar dari yang tercatat. Dan pertanyaannya, mengapa bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu dan dipilih sebagai bahasa persatuan tetapi bukan bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan di Indonesia? Sedangkan kita tahu yang ramai di Indonesia itu adalah suku Jawa, tetapi kenapa bahasa Jawa tidak terpilih sebagai bahasa persatuan guys? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe untuk channel ML Studios dan klik tombol lonceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel beliau. Dan di hujung videonya guys, seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar. So guys, tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Indonesia merupakan negara berbilang bangsa, berbilang kaum, dan berbilang bahasa. Kalau kita berbicara bahasa daerah yang ada di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mencatat ada sekitar 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia, dan perlu dicatat bahwa angka ini didapat dari 2.560 daerah pengamatan. Artinya, faktanya bahasa daerah yang ada di Indonesia jauh lebih banyak daripada itu, mengingat di Indonesia ada sekitar 18.000 pulau. Pertanyaannya, dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Mengapa bukan bahasa Jawa? Kita flashback sedikit ke sejarah lahirnya. Sebentar guys, sebentar. Kita pause sekejap ya. Saya pun ada juga terfikir, sedangkan kita tahu di Indonesia itu mayoritasnya paling ramai sekali adalah suku Jawa guys ya. Tetapi kenapa bahasa Jawa itu tidak dipilih sebagai bahasa persatuannya, tetapi dipilih bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia itu ya, sebagai bahasa persatuannya ya. Dan jadi disitulah kita tahu bagaimana Indonesia memilih bahasanya daripada konten ini. Jadi saya mau tahu bagaimana guys. Ayo kita lanjut. Bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 atau 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, diadakan Kongres Pemuda II. Kongres ini dihadiri oleh puluhan perwakilan golongan masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara dengan berbagai macam latar belakang, budaya, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Kongres ini menghasilkan sebuah gagasan penting yang menjadi pondasi persatuan Indonesia. Gagasan ini kami sebut sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda terdiri dari 3 poin, di mana poin pertama berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Poin yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Poin yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda inilah yang menjadi pondasi penting persatuan Indonesia yang begitu beragam ini, yang begitu kompleks ini. Nah, di poin yang ketiga disebutkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Kembali ke pertanyaan di awal. Dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Mengapa bukan bahasa Jawa? Padahal bahasa Jawa pada saat itu dituturkan hampir sebagian besar penduduk Indonesia. Disinilah betapa visionernya para konseptor Sumpah Pemuda pada waktu itu ketika merumuskan pondasi penting persatuan Indonesia. Mereka bisa melihat masa depan Indonesia bahwa untuk bisa menyatukan negara Indonesia yang begitu kompleks ini, yang begitu beragam ini dari segi suku, budaya, ras, golongan, bahasa, dan sebagainya, itu tidak sesederhana memilih satu suku mayoritas sebagai identitas negara. Sebentar guys ya, kalau kita lihat ya, memang kita tahu Indonesia itu ada beratus-ratus suku ya, katanya tadi ada 718 suku guys ya. Jadi bagi saya Indonesia ini sangat luar biasa kerana dia bisa menyatukan yang beratus-ratus suku itu tadi dengan satu bahasa, dengan bahasa Indonesia. Itu yang saya benar-benar respect ya. Bagaimana yang dikatakan oleh admin yang ni tadi, kalau dulu kita tahu bahasa yang paling luas digunakan di Indonesia adalah bahasa Jawa, tetapi bahasa Jawa tidak digunakan untuk bahasa Indonesia resmi untuk penyatuan bangsa ya, tetapi digunakan bahasa Melayu untuk persatuan ataupun untuk penyatuan bangsa ya. Jadi itu yang kita luar biasanya bagi saya, Indonesia dapat mengubah
iaitu bahasa daripada, kita tahu sampai sekarang bahasa Jawa tetap dituturkan dan ramai masih menuturkan bahasa Jawa, tetapi dengan bahasa Indonesia itu dapat menyatukan semua penduduk ataupun warga Indonesia yang ada di Indonesia. Luar biasa sekali. Kita lihat ya. Termasuk bahasa, karena ini tidak sejalan dengan Kita ulang sedikit ya. Daya, ras, golongan, bahasa, dan sebagainya. Itu tidak sesederhana memilih satu suku mayoritas sebagai identitas negara, termasuk bahasa. Karena ini tidak sejalan dengan semangat persatuan. Untuk itu, bahasa Jawa tidak dipilih sebagai bahasa persatuan. Dan yang dipilih adalah bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa yang lahir daripada bahasa Melayu. Dan seperti yang kita ketahui, pada waktu itu, selama ratusan terakhir, bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca, nggak cuma di Nusantara, tapi di seluruh Asia Tenggara, di mana bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Dan 17 tahun kemudian, sejak Kongres Pemuda II atau pada tahun 1945 ketika Indonesia merdeka, bahasa Indonesia semakin lagi dikukuhkan sebagai bahasa persatuan, di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dan terbukti, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat sukses untuk bisa menyatukan masyarakat Indonesia yang begitu beragam ini, yang begitu kompleks ini. Dan saya sebagai warga Indonesia yang hidup di zaman sekarang merasa sangat bersyukur bahwa our founding fathers memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Karena sekarang it doesn't matter whether you are from Java, whether you are from Kalimantan, whether you're from Sumatera, Papua, Sulawesi. When we meet in person, we can push aside for a while our ethnicity backgrounds, because we are Indonesians, we speak the same national language, which is bahasa Indonesia, and we have a strong identity as Indonesian. Bhinneka Tunggal Ika, unity and diversity. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Dan gak cuma itu, saya sekarang bisa berbicara di sini di ML Studios dengan bahasa Indonesia, and you guys in Malaysia can still understand me. I think that's amazing, isn't it? Yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, okay guys, dari apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi, dikabarkan ya, seperti yang kita sudah dengar dan reactionkan tadi guys, iaitu Indonesia sebagai negara dengan keberagaman etnis, suku dan bahasa, dan memiliki sekitar katanya 718 bahasa daerah yang tercatat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang mana kita lihat angka ini sebenarnya berasal daripada 2,560 daerah pengamatan dan menunjukkan kekayaan linguistik di Indonesia yang jauh lebih besar dari yang tercatat. Pertanyaannya tadi adalah mengapa bahasa Indonesia yang berasal daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan, bukan bahasa Jawa. Lebih kurang begitu ya. Yang popular, kita tahu bahasa Jawa itu adalah yang ramai penuturnya di Indonesia ya. Kerana kabarnya tadi, sejarah mencatatkan bahawa pada Kongres Pemuda pada 28 Oktober pada tahun 1928, Sumpah Pemuda menjadi iaitu pondasi penting Persatuan Indonesia. Dalam sumpah tersebut katanya bahasa persatuan disepakati sebagai bahasa Indonesia guys. Dan juga katanya sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia semakin diperkuatkan sebagai bahasa persatuan melalui Undang-Undang Dasar 1945. Dan kerana hal inilah yang membuktikan kita lihat kesuksesannya dalam menyatukan masyarakat Indonesia yang kompleks dan beragam. Dan kita merasa bersyukur guys bahawa bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan dan mempromosikan identitas Indonesia dalam keragaman sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bagaimana pandangan kalian? Sudah faham? Dan bagi saya sendiri, saya baru tahu bagaimana wujudnya iaitu bahasa Indonesia itu tadi, dan kenapa bahasa Melayu itu dijadikan bahasa persatuan di Indonesia. Alhamdulillah guys. Jadi bagaimana pandangan kalian guys? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir dan belum lagi klik butang subscribe, please klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Bro Zul Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.